Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3B Angkatan 2 peserta Latsar CPNS tahun Angkatan 2019 Kementerian Agama RI Regional Makassar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami mengenai isu kontemporer. Namun, sebelum itu, ayo berkenalan dengan kelompok kami. Ada Nurul Prastiwi Hasbi, saya sendiri Laura Yasni, ada Nur Astisari, Muhammad Asidik, dan Imam Fadli Alif Utama. Dan kami ditutori oleh Bapak Andi Hasan Basri, SE, MADM, STH. Pokok isu yang diangkat. Pertama, cybercrime. Yang kedua, anti vaksin COVID-19. 3. Rendahnya literasi siswa. Yang keempat, bonus demografi. Dan yang terakhir, pernikahan dini. Di era digital 4.0 saat ini, banyak oknum yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan meretas sistem komputer untuk motif mencari dan mencuri uang. Dan yang paling tumbuh subur terjadi saat ini adalah kasus pinjaman online ilegal dengan menggunakan data palsu. Budaya yang serba instan dan mudah yang berbenturan dengan tuntutan ekonomi kapitalis membuat sebagian orang menjadi gelap mata. Siapa yang dirugikan? Tentu masyarakat yang datanya dipakai untuk pinjol tersebut. Nah, jalan keluar untuk hal ini tentu penting untuk kita kaji bersama. Tidak cukup dengan menjerat undang-undang ITE, karena dalam hal kejahatan teknologi dunia maya sulit dilakukan pembuktiannya. Dan jika ini dibiarkan, maka para pelaku cybercrime seperti ini akan sangat mungkin juga mencuri simpanan uang di bank-bank dengan memanfaatkan data kita. Selanjutnya, pada poin 2, isu anti vaksin COVID-19. Mengapa kelompok kami mengangkat isu ini? Karena melihat masih banyaknya kelompok-kelompok anti vaksin COVID-19 yang ada di masyarakat, di mana kelompok ini adalah orang-orang yang kontra akan vaksinasi COVID-19. Sebagian besar dari mereka kontra akan vaksinasi COVID-19 karena termakan hoax dan adanya isu-isu mengenai kaitan antara vaksin dan teori konspirasi. Isu yang ketiga, rendahnya literasi siswa. Pemilihan isu ini dilatar belakangi oleh survei selama pembelajaran, terkhusus pembelajaran jarak jauh dikarenakan COVID-19. Ternyata ada 60% dari siswa yang tidak memahami materi pelajaran, baik itu berbentuk LKPD maupun materi ajar berbentuk buku paket. 4. Bonus demografi. Ketidakseimbangan jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, jumlah pangan dan nutrisi, serta kesempatan menempuh pendidikan yang tidak merata. Alasan mengangkat isu tersebut karena di masyarakat sekitar masih banyak yang melakukan pernikahan dini kepada anaknya, dan itu berlangsung dari tahun ke tahun. Berdasarkan isu yang telah teridentifikasi, selanjutnya dilakukan proses pemilihan isu dengan teknik APKL, aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan. Aktual berarti isu tersebut masih dibicarakan. Problematik berarti isu tersebut menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Kekalayakan adalah isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak, dan layak merupakan isu yang masuk akal atau logis, pantas, dan realistis.
Kemudian, analisis isu dengan teknik APKL dijabarkan pada tabel berikut. Dapat kita lihat bahwa isu 1, isu 2, dan isu 3 adalah isu-isu yang memenuhi syarat dari faktor-faktor APKL. Sementara isu 4 dan isu 5 adalah isu yang tidak memenuhi syarat, sehingga isu 4 dan isu 5 dapat kita eliminasi. Dari hasil analisis isu dengan teknik AKPL, ada 3 isu yang memenuhi syarat. Yang pertama, di era generasi 4.0 saat ini, marak kasus penetasan sistem komputer serta data pribadi oleh oknum peretas yang jahat. Mereka bermotif mencari dan mencuri uang secara ilegal dan instan. Isu yang kedua adalah kelompok anti vaksin COVID-19 atau masyarakat yang masih ragu untuk divaksin. Sebagian besar dikarenakan termakan hoax atau adanya isu-isu mengenai kaitan antara vaksin dan teori konspirasi. Yang ketiga, survei selama pembelajaran terkhusus PJJ ternyata ada 60% dari siswa yang tidak memahami materi pelajaran, baik itu berbentuk LKPD maupun materi ajar berbentuk buku paket. Oke teman-teman, dengan saya Nurul Pratiwi. Jadi, dari ketiga isu kontemporer yang memenuhi syarat tersebut, langkah selanjutnya kita akan menganalisis dengan menggunakan teknik USG. Yang mana USG di sini bertujuan untuk mengetahui isu kontemporer mana yang menjadi paling prioritas dengan menggunakan kriteria urgensi atau U, seriousness atau S, dan growth atau G, atau yang biasa kita singkat dengan USG. Yang mana U itu berarti apakah dia memenuhi kriteria bahwa isu kontemporer tersebut mendesak dan kemudian harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness berarti apakah isu tersebut harus kemudian dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan grow atau G, bahwa seberapa besar kemungkinan isu tersebut memburuk jika tidak ditangani sebagaimana dengan mestinya. Setelah kita mendapatkan 3 isu yang memenuhi syarat pada teknik APKL, langkah berikutnya adalah melakukan validasi isu menggunakan teknik USG. Dapat dilihat pada tabel 3 isu yang memenuhi syarat tersebut diberikan nilai untuk masing-masing kriteria U, S, dan G. Sehingga diperoleh hasil untuk isu pertama memperoleh total nilai 13. Untuk isu kedua memperoleh total nilai 14 dan isu ketiga memperoleh nilai 11. Jadi, berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik USG, isu yang paling prioritas adalah kelompok anti vaksin COVID-19 atau masyarakat yang masih ragu untuk divaksin. Sebagian besar dikarenakan termakan hoax atau adanya isu-isu mengenai kaitan antara vaksin dan teori konspirasi dengan total nilai sebanyak 14. Adapun rekomendasi strategi yang dapat kelompok kami berikan untuk isu anti vaksin COVID-19 adalah yang pertama, memaksimalkan sosialisasi pentingnya vaksinasi COVID-19. Yang kedua, menggencarkan di media sosial terkait manfaat vaksinasi COVID-19. Yang ketiga, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal penanganan COVID-19. Dan yang keempat, melakukan monitoring dan follow-up untuk mendata masyarakat yang sudah dan yang belum melakukan vaksinasi COVID-19. Demikianlah hasil paparan dari diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.